Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wulandari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadir Jember dengan nomor induk mahasiswa 2018 096011628. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang media dan teknologi pembelajaran dengan judul Teknologi Komputer dan Jaringan, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Fikri Farini PDI. Langsung saja kepada materi. Bahwa perkembangan teknologi ini, khususnya teknologi informasi, digital dan jaringan, telah memunculkan beragam bentuk media yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penggunanya dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Jaringan internet yang semakin luas telah membuat orang dapat memperoleh beragam informasi dari berbagai penjuru dunia dengan cepat. Media komputer dan jaringan ini telah memungkinkan penggunanya dapat mengakses informasi dan pengetahuan tanpa batas. Bab ini akan membahas tentang penggunaan media komputer dan jaringan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Kehadiran komputer personal atau personal komputer yang dimulai sejak tahun 1980-an ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beragam aspek kehidupan manusia. Sampai saat ini, keberadaan komputer personal ini telah memudahkan penggunanya untuk menyelesaikan beragam tugas dan pekerjaan. Perkembangan teknologi perangkat komputer saat ini tidak lagi hanya digunakan untuk keperluan komputasi saja, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi antar jaringan. Komputer personal dapat digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Perangkat komputer personal merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen saling terintegrasi di dalamnya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi input, proses, dan output. Komponen input menerima data dari sumber-sumber eksternal yang dimasukkan oleh penggunanya. Data yang merupakan input selanjutnya diproses dan diolah pada komponen proses untuk menghasilkan output berupa informasi yang dapat digunakan oleh pengguna sistem komputer. Dalam sebuah perangkat komputer, peralatan seperti keyboard, mouse, scanner berperan sebagai komponen input yang menerima data dari sumber eksternal. Adapun Central Processing Unit atau CPU dan layar monitor berperan sebagai komponen proses yang berfungsi mengolah data pada sistem komputer menjadi output berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Komponen-komponen output dapat berupa perangkat layar monitor dan mesin pencetak atau printer yang berguna untuk mencetak informasi. Interaksi dari ketiga komponen ini utama dalam sebuah sistem komputer. Input, proses, dan output dapat digambarkan dalam gambar berikut. Komputer ini memiliki keunggulan dan keterbatasan, di mana Hinnig, Dick, dan kawan-kawan pada tahun 2006 ini mengemukakan beberapa kontribusi yang dapat disumbangkan oleh perangkat komputer sebagai media dan teknologi dalam pembelajaran, yang antara lain individualisasi dalam proses belajar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan khusus pengguna akan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, sarana mengelola aktivitas pembelajaran. Yang keempat, sarana untuk mengelola informasi. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar yang bersifat multisensori. Dan yang keenam, melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Selain memiliki sejumlah keunggulan, pemanfaatan komputer sebagai media teknologi untuk memperoleh informasi dan pengetahuan juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama itu hak cipta, yang kedua ekspektasi berlebihan, yang ketiga bersifat kompleks, dan yang nomor 4 yaitu proses belajar tidak terstruktur. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.